Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anggreni dengan NIM E100200118. Saya dari kelas B. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yaitu lokasi industri untuk mata kuliah Geografi Ekonomi. Nah, lokasi industri sebagian besar berasal dari Jerman pada abad ke-19, pada saat itu menjadi satu pilar geografi ekonomi. Prinsipnya mendasari struktural spasial, mengembangkan kerangka kerja untuk menjelaskan sebuah aktivitas tertentu. Aktor rasional yaitu manusia ekonomi, yang mana bagi yang ingin memaksimalkan sebuah keuntungan maka wajib untuk mempelajari yaitu lokasi industri. Pada lokasi industri ini tidak dipengaruhi oleh sosial dan budaya. Lokasi industri terbagi menjadi 4 teori, yaitu sewa lokasi dan distribusi penggunaan lahan, 2. Teori lokasi dan industri klasik, 3. Ilmu regional dan revolusi kuantitatif, 4. Di luar teori lokasi. Nah, untuk yang pertama yaitu sewa lokasi industri klasik, mengacu pada prinsip von Thunen pada tahun 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian untuk menunjukkan sebuah variasi penggunaan lahan dapat dijelaskan dengan jarak dari pasar. Model ini mengasumsikan bahwa ada keadaan terisolasi dengan pusat kota atau pasar tunggal yang dikelilingi oleh lahan pertanian di dataran yang seragam. Yang kedua, petani adalah pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama, dan biaya transportasi sebanding dengan jarak. Nah, pada lokasi industri klasik ini terdapat kurva Bidlen yang mana terbagi menjadi 3. Yang pertama, kurva curam, kurva relatif datar, dan kurva seimbang. Apabila kurva itu curam, berarti pendapatan tinggi dan biaya juga tinggi. Kemudian kurva yang relatif datar itu yaitu pendapatannya rendah, namun biaya juga rendah. Yang ketiga yaitu kurva yang seimbang, yang mana terjadi sebuah tawar-menawar. Kurva Bidlen telah digunakan untuk menggambarkan ketersediaan berbagai jenis penggunaan lahan perkotaan untuk membayar aksesibilitas. Yang tertinggi pada pusat kota, menurut Alson pada 1964. Dalam kasus perkotaan, kemiringan kurva Bidlen untuk penggunaan lahan komersial paling curam, mencerminkan fakta bahwa perusahaan komersial menghargai aksesibilitas untuk pelanggan potensial lebih dari penggunaan lahan industri atau perumahan. Dan oleh karena itu, penawar tertinggi di pusat kota dan mendominasi landscape di sana. Kurva tawaran sewa industri datang berikutnya dalam intensitasnya, diikuti oleh kurva tawar sewa perumahan. Akibatnya, penggunaan lahan pemukiman mendominasi pinggiran kota dalam model Alonso. Kemudian terdapat teori industri klasik, yang mana menurut Alfred Weber, saudara dari sosiologi terkenal Jerman yaitu Max Weber, adalah dia dikenal sebagai geografi ekonomi atau dia tuh dikenal di dalam geografi ekonomi sebagai bapak industri atau teori lokasi. Alfred Weber pada tahun 1929 memulai tradisi apa yang dikenal sebagai teori lokasi dengan biaya terendah. Sebagai tujuan modelnya mengidentifikasikan lokasi termurah untuk produksi. Karyanya tetap penting karena banyak prinsip teori lokasinya sebagian besar masih dipegang pada saat ini dan menjelaskan secara luas mengapa perusahaan menempatkan operasi mereka di mana mereka lakukan. Kemudian, model lokasi industri Weber mengadaikan pabrik manufaktur untuk ditempatkan di suatu tempat antara lokasi bahan baku atau R dan pasar itu M. Model memperhitungkan upah dan biaya transportasi bahan mentah ke pabrik dan
produksi jadi ke pasar. Model tersebut mengasumsikan bahwa bahan baku R yang dibutuhkan untuk industri produksi hanya tersedia di lokasi tertentu. Dan pusat konsumsi yaitu M juga diberikan. Tenaga kerja juga hanya tersedia di lokasi tertentu. Upah diberikan dan tenaga kerja dianggap tidak bergerak dan tidak terbatas di lokasi tersebut. Selanjutnya, produktivitas adalah diasumsikan seragam di seluruh dataran serta faktor lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas seperti iklim, budaya, sistem politik, dan regulasi ekonomi. Biaya modal, sewa, dan peralatan yang diasumsikan seragam, dan biaya transportasi proporsional untuk jarak. Nah, teori industri klasik ini menurut Lons juga mengidentifikasikan lokasi optimal sebagai titik di mana perbedaan antara total pendapatan dan total biaya yang terbesar. Sementara pada saat yang sama, masing-masing produsen memaksimalkan area pasarnya yang ditata dalam serangkaian segi enam. Lodge mengakui adanya berbagai faktor penting untuk membentuk pertumbuhan regional, seperti regulasi, migrasi, dan kewirausahaan. Elemen-elemen ini sebagian besar tetap berada di luar modelnya. Lodge menghilangkan lokasi bahan baku dan pasar yang pusat model Weber, dan diasumsikan bahwa keduanya terdistribusi secara seragam melintasi medan. Hasilnya, dalam model ini banyak dipuji sebagai yang pertama dalam menyajikan solusi ketimpangan umum penuh. Tetapi pada saat yang sama sangat dikritik karena dipisahkan dari kenyataannya. Loss sangat dedikatif dalam metodologinya saat ia berusaha memasukkan kerangka keseimbangan untuk menggunakan seperangkat yang jauh lebih ketat asumsi daripada yang digunakan oleh Weber. Ilmu regional dan revolusi kuantitatif. Menurut Isard, pada tahun 1956 berusaha untuk memperluas teori ekonomi ruang dengan memasukkan proses dinamis dan dengan memperhatikan elastisitas spasial. Motivasi awalnya datang dari kritik terhadap keseimbangan umum teori dalam perdagangan internasional yang sama. Dalam kata-katanya, sebagian besar mengambil ditempatkan yaitu tanah ajaib tanpa dimensi pada tahun 1949. Isard pada tahun 1956 berusaha untuk meningkatkan analisis deskriptif tentang evolusi suatu wilayah ke analisis teoritis yang dapat digeneralisasikan untuk membawa lokasi terpisah. Teori menjadi satu doktrin umum. Teori lokasi dalam bentuknya yang paling kuantitatif berkembang pesat pada 1950-an dan 1960-an selama revolusi kuantitatif yang melanda manusia. Geografi di kedua sisi Atlantik dan dipimpin oleh William Garrison, Universitas Washington, dan Peter Haggett di Cambridge di Bristol. Lokasi teori industri menarik perhatian yang muncul pada bidang riset operasi dan berbagai sarjana bereksperimen dengan model fasilitas tunggal dan banyak fasilitas lokasi industri. Misalnya, Kuhn dan Kane pada tahun 1962, kemudian Hofer pada tahun 1967. Metodologi berkisar dari pemrograman linier hingga model stokastik dengan pertama berfokus pada memaksimalkan sumber daya secara simultan dan meminimalkan biaya. Dan yang terakhir, mengadopsi pendekatan perilaku di mana asumsi berdasarkan orang ekonomi santai untuk memungkinkan variasi dalam keputusan lokasi. Model stokastik menggabungkan probabilitas acak dalam pengambilan keputusan lokasi dan berada pada akar model simulasi termasuk simulasi Monte Carlo. Pada akhirnya, keterbatasan teknik menjadi batasan kemajuan teoritis dalam teori lokasi industri. Ketidakpuasan dengan metodologi kuantitatif muncul sebagai kesadaran sosial dan politik yang lebih besar aktivisme pada tahun 1960-an, mendorong pergeseran dari model berdasarkan ekonomi manusia ke alternatif buntu intelektual, menurut Holland pada tahun 1976. Barnes pada 2004. Pada saat ini, selain dari pengakuan luas bahwa prinsip-prinsip klasik teori lokasi masih memiliki penerapan yang luas, konsensus juga ada alat metodologi saat ini tidak memungkinkan bahwa untuk memperluas penelitian terlalu jauh dari apa yang sudah kita ketahui tentang lokasi industri. Alih-alih, teori lokasi telah menyimpang menjadi 3 lintasan yang berbeda. Kemudian ada teori lokasi menurut Paul Krugman yang memenangkan hadiah Nobel pada tahun 2004 untuk karyanya dalam memperkenalkan kembali ruang untuk arus utama ekonomi dengan menggabungkan teori perdagangan dan lokasi. Kontribusi utama Krugman adalah pada konsekuensi spasial dan meningkatkan pengembalian.
Rekonstruksi ekonomi besar-besaran di tahun 1970-an yang paling banyak dialami oleh Amerika Serikat dan Inggris, mendorong minat pada pendekatan struktural untuk studi lokasi. Ahli geografi ekonomi bersama dengan peneliti dari bisnis dan manajemen telah melakukan berbagai penelitian yang berusaha untuk lebih baik memahami pola investasi asing langsung (FDI) dan lokasi pilihan perusahaan multinasional (MNAS), menggabungkan teori-teori bisnis internasional, ekonomi kelembagaan, dan organisasi perilaku, termasuk divisi pemburuan internasional, kehidupan, produk siklus. Teori lokasi industri klasik melibatkan banyak hal yang tidak realistis asumsi. Namun banyak dari prinsip umum yang ditetapkan oleh teori masih banyak bertahan sampai saat ini. Fenomena seperti offshoring dan industri cluster dapat dijelaskan secara luas oleh teori klasik. Ilmu regional sebagai perpanjangan dari teori lokasi industri, bagaimanapun menghadapi banyak kesulitan, ada beberapa pendapat bahwa bidang regional sains telah kehilangan mata uang intelektual dalam geografi ekonomi. Keterbatasan metodologis dan bisnis yang semakin eksklusif dan data pasar berkontribusi pada kesulitan ini. Pada saat ini, minat para ahli geografi ekonomi semakin bergeser untuk faktor tak terukur yang menjelaskan lokasi industri, termasuk budaya daerah, jaringan pribadi dan bisnis, dan peran pekerja terampil dalam inovasi. Beberapa berpendapat bahwa orang tak lagi mengikuti pekerjaan dan sebaliknya pekerjaan mengikuti orang, sementara yang lain menentang pandangan ini. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.